Acara selanjutnya, sambutan Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Bapak Muhammad Aras Prabowo, SAMAK. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Ismail MT, selaku Direktur Jenderal Sumber Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Kemudian yang terhormat Brigadir Jenderal Polisi Dr. Yehu Uwang Sanjaya, Menkom. Beliau adalah founder sekaligus Ketua Umum Komnas Rondanet. Yang terhormat Mas Heri Haryanto Azumi, founder sekaligus Ketua Umum Forum Satu Bangsa. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Taufik Hidayadi, MSI. Yang terhormat CEO CPNU, yang alhamdulillah dalam kegiatan ini juga di-live-kan dalam YouTube CPNU. Kemudian yang terhormat Direktur NU Care Lasisno juga sedang live untuk kegiatan ini. Yang terhormat Direktur NU Online juga di-live-kan di halaman Facebook NU Online kegiatan ini. Direktur NU Channel dan Direktur Dialek TV. Semua ini berkolaborasi dengan kami dalam kegiatan ini untuk melive-kan. Jadi kegiatan ini tidak hanya live di Zoom, tetapi live di berbagai platform, baik di bawah NU maupun kerjasama kami di luar NU. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan webinar nasional yang kita lakukan pada hari ini adalah ikhtiar dari Prodi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia bekerja sama dengan Forum Satu Bangsa dan Lembaga Profesi Ekonomi dan Keuangan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia guna menyambut Muktamar NU yang ke-34. Harapannya bahwa dari webinar ini bisa menghasilkan, bisa memberikan rekomendasi di dalam muktamar ini terkait pemikiran-pemikiran, saran-saran untuk kemajuan dan kebangkitan ekonomi. Untuk itu, di dalam kegiatan ini kami menggagas tema transformasi digital untuk kebangkitan ekonomi. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan link pendaftaran, peserta yang masuk hampir 500 orang. Kemudian kami juga membentuk grup dari webinar ini juga mencapai 500 orang. Harapannya nanti pada saat kegiatan berjalan, para peserta mungkin akan bergabung. Kami sampaikan bahwa kegiatan ini akuntansi atau prodi akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia berusaha menjadi laboratorium bagi Nahdlatul Ulama untuk menggagas dan mengembangkan perekonomian yang ada di Nahdlatul Ulama. Kami siap dari prodi akuntansi untuk mencetak SDM-SDM khususnya di bidang ekonomi. Seperti kita ketahui bahwa di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia sebelumnya adalah Fakultas Sosial Humaniora, namun baru-baru ini sudah dimekarkan menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang di bawahnya ada prodi akuntansi dan prodi ekonomi syariah. Seperti kita ketahui bahwa di NU sendiri salah satu peletak dasar ekonomi syariah yang ada di Indonesia yaitu adalah Bapak Wakil Presiden Pak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai peletak dasar pemikiran ekonomi syariah. Kemudian kita juga memiliki prodi akuntansi yang kemudian akan berusaha untuk menciptakan dan menyediakan SDM di bidang akuntansi dan ekonomi. Kami berharap besar dari beberapa dari seluruh peserta
baik organisasi bahwa kedepannya Prodi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia membuka ruang seluas-luasnya untuk kita saling bekerja sama, kita saling berkolaborasi khususnya di lingkungan NU, bagaimana kita menciptakan SDM di bidang ekonomi dan akuntansi. Selanjutnya kegiatan ini terbit atau atas kerjasama dari berbagai platform media sosial. Tadi kami sebutkan bahwa ada TV NU, ada NU Care, kemudian NU Online, kemudian NU Channel, kemudian Dialek TV, kemudian Netizen TV. Itu menyiapkan rangkaian kegiatan ini sampai selesai. Kemudian kita harapkan bahwa kegiatan ini mampu memberikan kontribusi terhadap pemikiran dan kesuksesan di dalam muktamar NU. Bapak Ibu yang kami hormati, di flyer yang kami sebarkan di situ juga terdapat barcode. Barcode tersebut adalah link donasi atau koin untuk muktamar. Harapannya bahwa kegiatan ini selain menyumbangkan gagasan terhadap muktamar, juga mampu berkontribusi terhadap pembiayaan muktamar yang sangat kita dorong, yaitu kemandirian dalam muktamar NU. Tentu ini akan terlaksana jika kita berkolaborasi antara semua pihak, antara semua organisasi, sehingga muktamar NU ke depannya bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan strategis, khususnya di bidang ekonomi. Patut kami sampaikan bahwa kami amati banyak sekali webinar-webinar yang dilakukan oleh organisasi-organisasi di bawah NU, namun kami lihat webinarnya masih terfokus terhadap tentang keislaman, kemudian sosial dan lain-lain, sehingga kami dari Prodi Akuntansi, kemudian Forum Satu Bangsa, kemudian Lembaga Profesi Ekonomi dan Keuangan, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia berinisiasi untuk memberikan perspektif, memberikan kontribusi terkait langkah-langkah untuk menuju kebangkitan ekonomi NU, khususnya untuk menjawab tantangan NU di 101 abad atau 100 tahun ini. Saya kira itu, kami harapkan para peserta bisa menyimak dan memberikan saran dalam webinar ini sehingga tercipta sebuah pemikiran dan pandangan yang komprehensif terhadap pemikiran khususnya digitalisasi menuju kebangkitan ekonomi baik Indonesia maupun Nahdlatul Ulama. Saya kira cukup sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada para peserta yang hadir. Kami juga laporkan mohon maaf bahwa ada beberapa peserta yang bergabung bukan hanya dari akademisi, dari aktivis, berbagai organisasi di bawah NU, tetapi juga banyak yang bergabung dari berbagai atau kalangan pengusaha. Baru-baru ini kami di WA dari kontraktor, artinya bahwa banyak yang ingin berkontribusi, banyak yang ingin membantu NU menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan dan kebangkitan ekonomi baik di Indonesia maupun di lingkungan Nahdlatul Ulama. Saya kira cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Bapak Muhammad Aras Prabowo, SAMAK. Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia sekaligus membuka acara secara resmi oleh Bapak Taufik Hidayadi, MSI. Kepadanya dipersilahkan dengan hormat. Terima kasih. Suara saya nggak bisa didengar ya? Ya, kedengaran Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Selamat siang kepada rekan-rekan semua yang kami hormati. Ini Bapak Dr. Insinyur Ismail MT, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika. Yang kami hormati Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes Yehu Wangsajaya,
Magister Komunikasi. Beliau adalah analis kebijakan utama bidang Sespim Lemdiklat Polri. Kemudian yang kami hormati senior kami Mas Heri Herianto Azumi, founder dan chairman Forum Satu Bangsa. Moderator mungkin tadi Pak Amir Yusuf dari Lembaga Profesi Ekonomi dan Keuangan PBPMII. Kemudian rekan-rekan dari lembaga di Nahdlatul Ulama, dari NU Online, Nasisnu, NU Care, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat siang. Kami berterima kasih bahwa telah hadir dalam forum webinar ini yang diselenggarakan oleh Prodi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa menjelang Muktamar NU yang ke-34 dan usia NU yang 4 tahun lagi akan mencapai 100 tahun, ya. Nahdlatul Ulama ini bisa memberikan kontribusi sebagai komunitas yang memberikan warna dalam negara Republik Indonesia, dalam NKRI, di mana warna yang kita bawa itu adalah kita membawa gagasan Islam Nusantara yang rahmatan lil alamin, yang membawa damai bagi semuanya, membawa berkah bagi semuanya. Jadi pesan itu kami sampaikan bahwa kami sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama ikut membawa pesan damai, pesan kerjasama pada semua warga negara yang ada di NKRI. Ya. Kemudian dalam topik atau tema yang dibawakan dalam siang ini tentang digitalisasi ekonomi, yaitu bahwa memang perkembangan industri 4.0 yang mau tidak mau harus kita hadapi, dan itu semua tentunya akan berimbas pada seluruh warga negara Indonesia, terutamanya warga Nahdlatul Ulama yang jumlahnya sekitar 94 orang, ya, 90 juta orang. Itu tentunya akan membawa perubahan-perubahan yang sangat signifikan, ya. Tentunya ini terkaitnya dengan bidang ekonomi. Mungkin nanti yang lain dari sisi yang lain, mungkin dari security, dari keamanan, dari hal-hal lain yang sifatnya mungkin sosial atau teknologi. Nah, dari sisi ekonomi, karena kebetulan memang kami dari Prodi Akuntansi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, maka perubahan-perubahan digitalisasi ini menjadi bahasan yang cukup hangat di kami, karena memang pelakunya adalah 94 juta warga Nahdlatul Ulama, salah satu dari kelompok terbesar yang ada di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan jurnal akademik yang barusan di launching oleh salah satu publisher jurnal terkenal, Elsevier, ya, tentang digitalisasi transformation, ya, digitalization transformation, di mana intinya adalah bahwa perubahan digitalisasi ini memberikan perubahan ekspektasi dan perilaku dari pemakainya. Dengan semakin mudahnya teknologi dan makin murahnya perangkat-perangkat pengakses internet, big data, dan sebagainya, yaitu cukup smartphone yang relatif sekarang terjangkau, maka hal ini tentunya akan memberikan perubahan-perubahan yang sangat banyak di dalam masyarakat Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Kemudian, apakah NU sendiri saat ini sudah cukup familiar? Beberapa tahun lalu di NU sudah mempunyai produk-produk digital seperti misalnya portal NU Online, ya, yang menjadi rujukan berita dan rujukan mencari sumber-sumber berita yang valid di tengah maraknya berita-berita yang kurang bertanggung jawab atau hoax. Itu NU Online sebagai platform telah memiliki viewer atau memiliki pengakses yang jumlahnya relatif banyak. Saya lupa jumlahnya, tapi kalau nggak salah hampir ada belasan juta setelah ada datanya dari teman yang ada di online. Kemudian yang kedua adalah kita telah mempunyai
Kartano ya, kartu anggota NU, di mana fungsinya adalah untuk merapikan data dan keanggotaan warga Nahdlatul Ulama yang sekarang platformnya bisa diakses secara digital di smartphone dari Play Store ya. Kemudian nanti kalau perlu kita bisa mencetak secara fisik. Selain itu juga Kartano itu bisa memberikan layanan semacam transaksi untuk pembayaran kegiatan keagamaan seperti zakat, infak, dan sedekah, yang tentunya ini akan memberikan kemudahan-kemudahan dari warga-warga NU yang mungkin terpencil atau mungkin di komunitas yang tidak mempunyai tempat-tempat penampungan penyaluran zakat, infak, dan sedekah tersebut. Yang terakhir adalah produk NU Chat yang di-launching sekitar Oktober kemarin oleh Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Said Akil Sirot, di mana fitur NU Chat ini memberikan layanan tidak hanya untuk komunikasi seperti misalnya platform WeChat, tapi juga bisa untuk pemberdayaan misalnya seperti perjalanan, e-dokter, kemudian juga pembayaran hal-hal yang sifatnya bisa kita gunakan seperti sehari-hari. Jadi saya kira NU dengan segala kelebihannya, dengan segala warnanya juga mempunyai pengalaman-pengalaman atau mempunyai respon yang cukup cepat untuk menangkap perubahan-perubahan teknologi, terutama teknologi informasi yang terus berkembang di dunia saat ini. Kiranya itu saja, tidak panjang lebar, agar nanti para pemateri yang sudah siap bisa memberikan ilmunya kepada kami, dan nanti juga bisa menjadi rujukan teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, mungkin juga argumentasi dan sebagainya. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan dan kekerapan kami dalam mempersiapkan acara ini. Sebelumnya saya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia mohon maaf bila ada kekurangan, dan semoga acara ini berjalan lancar sampai selesai. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini acara ini kami buka. Terima kasih.